Jumpa lagi di Vestok, channel kesayangan kita untuk belajar bersama mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi melalui update bedah emiten. Emiten yang akan kita bahas ini adalah Astra International atau kodenya itu ASII. Ada baiknya Bapak Ibu dan teman-teman semua juga menonton sesi bedah emitennya ya. Karena di sesi bedah emiten itu kita bahas analisis secara menyeluruh, baik itu analisis kualitatif, kuantitatif, dan juga valuasinya. Sedangkan di update bedah emiten ini, kita akan melihat kondisi terbarunya. Bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe supaya nanti ke depannya kita bisa belajar bersama. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan utama, tentu kita perlu dasari video ini mengapa Astra International atau ASII ini layak untuk kita cermati. Yang pertama sudah pasti Astra ini menjadi salah satu perusahaan multisektor terbesar di Indonesia yang tentu perannya ini juga penting bagi perekonomian di Indonesia. Dan Astra ini menjadi salah satu saham perusahaan yang disukai juga oleh para investor, baik investor domestik maupun asing, baik retail maupun institusional, dan juga termasuk para penonton setia dari Vestok. Jadi tidak ada salahnya untuk kita bahas ya. Tapi sebelum kita masuk ke laporan keuangan dan analisis dari laporan keuangan tersebut, kita bahas dulu mengenai tingkat suku bunga, PMI manufaktur, penjualan mobil dan motor, serta harga saham dari Astra International itu sendiri. Kita bahas dulu dari tingkat suku bunga. Kita bisa lihat dari diagram batang yang ada di tahun 2023 sampai 2025 awal ini. Ya, kita bisa ketahui bersama bahwasannya tingkat suku bunga masih berada di level yang cukup tinggi, yaitu sekitar 5,75% ya. Memang sudah ada penurunan sejak di bulan Agustus Septemberan, tapi masih pada level yang tinggi. Nah, level tingkat suku bunga yang tinggi ini tentu tidak bagus bagi bisnis dari Astra. Kenapa? Karena produk utama dari Astra International itu adalah otomotif dan alat berat yang mana dibantu dengan jasa keuangannya ya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh kredit. Sedangkan kemampuan konsumen untuk kredit itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang ada. Kalau kita lihat pada indikator PMI manufaktur ya teman-teman dan Bapak Ibu semua, PMI manufaktur ini mengukur kinerja sektor manufaktur yang didasarkan 5 poin utama. Yang pertama adalah pesanan baru, yang kedua adalah output, yang ketiga adalah ketenaga kerjaan, yang keempat waktu pengiriman pemasok, dan yang kelima adalah persediaan barang yang dibeli. Dari indikator PMI manufaktur ini kalau angkanya di atas 50 artinya ada ekspansi, mengindikasikan adanya ekspansi pada sektor manufaktur dibandingkan bulan sebelumnya. Kalau di bawah 50 ya berarti ada kontraksi, dan kalau angkanya 50 pas ya ini mengindikasikan tidak ada perubahan. Ya, kita bisa lihat di tahun 2024 sebetulnya posisinya itu kurang bagus ya. Karena kalau kita lihat di bulan Juli sampai di bulan November ini di bawah 50 atau terjadi kontraksi, dan itu berturut-turut tuh. Sedangkan di 2023 lalu ini angkanya solid di atas 50 ya. Dan di tahun 2025 ini kuartal 1 terutama ini angkanya di atas 50, tetapi bukan berarti mengindikasikan daya beli sudah pulih. Karena bisa saja di tahun 2025 PMI manufaktur di atas 50 yang mana mengindikasikan dari sisi produsennya yang mengalami ekspansi. Bisa saja seperti itu. Nah, di sini sebetulnya bisa terjawab nih. Kalau kita lihat penjualan mobil dan penjualan sepeda motor, kita bahas dulu pada penjualan mobil ya. Dari tahun 2023 sampai sekarang, tren pelemahan ini masih jelas terlihat. Walaupun angkanya berfluktuasi, tapi kita bisa kelihatan ya, trennya itu masih tren penurunan. Belum ada tren perbaikan. Jadi adanya PMI manufaktur yang di atas 50 tadi belum menjadi jawaban bahwasannya daya beli sudah pulih. Karena selama tingkat suku bunga masih tinggi, saya rasa ya konsumen itu dalam tanda kutip kesulitan untuk bisa memperoleh produk-produk dari Astra. Sedangkan pada penjualan sepeda motor sendiri dari tahun 2023 sampai sekarang fluktuasinya lebih tinggi lagi, dan fluktuasi di tahun 2023 sampai sekarang ini kita bisa hitung satu persatu per bulannya seperti apa, kita jumlahkan. Di tahun 2023 itu total jumlah unit motor yang terjual sekitar 6,23 juta unit, sedangkan di tahun 2024 itu sekitar 6,33 juta unit. Artinya ada tumbuh tipis sekitar 1,57%. Ya, pertumbuhan 1,57% ini masih belum menarik ya, belum bisa menjadi indikasi bahwasannya ekonomi ini pulih nih. Kalau kita lihat harga saham Astra itu sendiri ya tentu belum bisa terapresiasi ya
masih mengalami tekanan yang periode waktunya cukup panjang karena tekanan ini seiring dengan tingkat suku bunga yang masih tinggi dan penjualan mobil yang masih lemah. Nah, ini ditambah lagi dengan kebijakan perang tarif atau perang dagang dari Trump, ya tentu saja bisa membuat kondisi ekonomi ini semakin panas dan kita bisa ekspektasikan tekanan bisa lebih dalam lagi. Ada hal penting yang bisa kita cermati sebelum kita masuk ke laporan keuangannya ya. Terdapat perubahan pada susunan manajemen kunci, yaitu Ibu Xu Haiyeh ini masuk ke jajaran komisaris, lalu Bapak Rudi dan Bapak Thomas Junaidi ini masuk ke jajaran direksi. Sedangkan Bapak Johannes Lohmann ini sudah tidak menjabat pada jajaran direksi. Jadi direksinya nambah dan komisarisnya nambah ya, masing-masing pertambahan 1 orang nih netnya. Dan ada informasi yang penting lagi lainnya adalah pada kepemilikan saham secara umum ini hanya terdapat perubahan pada saham yang dimiliki oleh jajaran manajemen kunci. Sisanya tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, kita masuk ke laporan keuangannya di bagian neracanya dulu ya. Kita bisa lihat bahwasanya total aset ini tumbuh sekitar 6,18%, baik pada aset lancar maupun aset tidak lancarnya ini punya kontribusi yang sama-sama penting, sama-sama bagus. Yaitu aset lancar tumbuh sekitar 6,47% dan aset tidak lancar tumbuh sekitar 6,01%. Dan kalau kita lihat posisi aset lancarnya yang paling dominan ini masih sama, yaitu pada kas dan juga setara kas ini sekitar 27,37% dari total aset lancar. Lalu ada piutang pembiayaan tepatnya ya, ini sekitar 24,69% dari total aset lancar, serta ada persediaan ini sekitar 21,34% dari total aset lancar. Pada posisi aset tidak lancar yang paling dominan juga masih sama, yaitu pada aset tetap ini sekitar 26,59% dari total aset tidak lancarnya, dan ada investasi pada ventura bersama yaitu sekitar 22,34% dari total aset tidak lancarnya, dan ada piutang pembiayaan sekitar 14,80% dari total aset tidak lancarnya. Pada bagian neraca di sisi yang lain, kita bisa lihat total hutang ini naik sekitar 3,31%, terutama karena peningkatan hutang jangka pendek yang mana tumbuh sekitar 6,62%, sedangkan pada utang jangka panjangnya turun sekitar 2,62%. Nah, pertumbuhan utang jangka pendek ini terutama pada peningkatan nilai pinjaman jangka pendek dan pinjaman bank dan pinjaman lain-lain. Sedangkan pada hutang jangka pendek yang paling dominan ini adalah utang usaha sekitar 30,04% dari total utang jangka pendek, serta ada pinjaman bank dan pinjaman lain-lain itu sendiri yaitu sekitar 21,04% dari total utang jangka pendek. Sedangkan pada utang jangka panjang yang paling dominan adalah pinjaman bank dan pinjaman lain-lain yaitu sekitar 56,48% dari total utang jangka panjangnya. Dan di tahun 2024 ini ekuitas ini tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan utangnya, yaitu tumbuh sekitar 8,41%. Next, kita bahas pada sisi laba ruginya ya. Revenue dari Astra International ini tumbuh sekitar 4,53% di saat PMI manufaktur, penjualan mobil dan penjualan motor nasional mengalami tekanan di tahun 2024. Jadi ini sebetulnya cukup bagus untuk perusahaan sebesar Astra ya. Ya meskipun revenue tumbuh cukup bagus, tapi laba kotor ini hanya tumbuh tipis yaitu sekitar 0,34%, dan laba operasi yang mana di sini dimaksud adalah laba sebelum pajak ini turun sekitar 2,87%. Lalu pada bagian laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ini tumbuh sekitar 0,63%. Di sini Astra itu bisa menunjukkan resiliensi bisnisnya di tengah tekanan yang cukup tinggi. Masuk ke bagian total beban dan biaya. Kami mengkategorikan total beban dan biaya itu menjadi 3 poin utama ya, yaitu adalah COGS, beban operasi total, dan juga beban non-operasi total. Pada total beban dan biaya, yang paling signifikan adalah COGS yaitu sekitar 77,77% dari revenue, dan yang paling signifikan adalah beban pokok bahan baku, barang jadi, dan barang habis pakai yang digunakan. Sedangkan pada beban operasi total yang paling signifikan adalah beban umum dan juga administrasi. Berikutnya kita bahas pada sisi revenue dan laba bersih per segmen ya. Kontributor utama pada revenue ini adalah pada segmen alat berat dan kawan-kawannya. Ini sekitar 40,14% tanpa menghitung eliminasi. Lalu ada otomotif yang kedua yaitu sekitar 39,73% tanpa menghitung eliminasi. Ya masing-masing segmen ini tumbuh sekitar 4,54% dan 3,74%. Sedangkan pada sisi laba bersihnya kontributor utama adalah pada segmen alat berat dan kawan-kawannya ini sekitar 46,32%. Yang kedua otomotif yaitu sekitar 27,03%, dan yang ketiga adalah jasa keuangan ini sekitar 19,48%.
-8%. Masing-masing dari segmen ini tumbuh atau turun sekitar -910%. Lalu pada segmen otomotif turun sekitar -1,84% dan pada jasa keuangan tumbuh sekitar 6,53%. Segmen jasa keuangan ini sudah jelas terlihat bahwasannya menjadi penyangga kinerja dari Astra International ya. Karena dari sisi alat berat dan juga otomotif ini masing-masing mengalami penurunan pada sisi laba bersih. Sedangkan pada jasa keuangan justru tumbuh. Nah, kita breakdown dari sisi margin laba bersih per segmen. Margin laba bersih kita bisa lihat masing-masing segmennya seperti apa, dan margin laba bersih pada segmen alat berat dan kawan-kawannya ini tergolong relatif tinggi walaupun di tahun ini mengalami pelemahan dibandingkan tahun lalu. Kita bisa lihat yang warna kuning tahun ini sekitar 15,01%, lebih rendah tapi masih di level yang tinggi karena di tahun lalu sekitar 17,26%. Sedangkan pada segmen otomotif margin laba bersihnya itu tergolong moderat ke arah rendah karena di level 8,85% di tahun 2024 terbarunya, sedangkan di tahun 2023 di level 9,35%. Dan pada jasa keuangan, segmen jasa keuangan ini yang menjadi penyangga tadi, ini punya margin laba yang tergolong relatif tinggi. Di tahun ini sekitar 25,64%, sedangkan di tahun lalu 26,56%. Masing-masing mengalami penurunan dari sisi margin laba bersihnya pada 3 kontributor utama terhadap laba bersihnya ya. Nah, kita bahas dari sisi arus kasnya Bapak Ibu. Ada arus kas operasi dan juga arus kas operasi bersih. Arus kas operasi ini naik sekitar 33,44%. Ini terutama karena peningkatan penerimaan dari pelanggan yang cukup tinggi. Sedangkan pada sisi arus kas investasi itu sendiri ini mengalami peningkatan nilai juga, dalam artian pengeluaran untuk investasi ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Yang mana hal ini membuat arus kas operasi bersihnya naik cukup signifikan. Di tahun lalu itu bernilai negatif dan di tahun 2024 ini nilainya cukup tinggi dan bernilai positif ya. Kita bahas dari sisi rasio profitabilitasnya. Secara garis besar ya, profitabilitas dari Astra International ini masih tergolong pada tingkat yang moderat ke arah tinggi, baik pada return on equity maupun net profit margin. Bukan yang sangat bagus tapi masih masuk akal dan masih cukup bagus nih. Pada tahun 2024 ini seluruh indikator pada rasio profitabilitas mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwasannya terdapat sedikit pelemahan efisiensi operasi dalam mencetak laba. Pada sisi rasio aktivitasnya, pada sisi aktivitas bisnis dari Astra secara umum masih pada level yang efisien tingkat operasi bisnisnya. Astra punya persediaan yang dapat diubah menjadi penjualan itu sekitar 53 sampai 58 hari, dan Astra punya waktu penagihan piutang usaha menjadi kas itu sekitar 30 sampai 32 hari. Lalu Astra punya waktu pembayaran utang usaha sekitar 56 sampai 60 hari. Selama periode 2024 ini, Astra mampu menghasilkan revenue sebanyak 1,12 kali dari aset tidak lancarnya dan juga mampu menghasilkan revenue sebanyak 0,7 kalinya dari total aset yang dimiliki. Pada sisi rasio likuiditas dan rasio solvabilitas kita bisa bahas satu persatu, mulai dari rasio likuiditasnya dulu ya. Kondisi likuiditas dari Astra ini berada pada level yang cukup bagus karena quick ratio itu di atas 100%. Dan pada sisi rasio solvabilitasnya sendiri, punya Astra itu berada pada level yang cukup bagus juga. Walaupun tingkat debt equity ratio ini cukup tinggi, tapi laba operasi per beban bunga masih berada pada level yang cukup bagus. Di posisi terakhir 2024 itu kan bisa mengcover 13 kalinya lebih ya. Dan kita menghitung laba operasi yang dimaksud di sini adalah laba sebelum pajak. Kita bahas dari sisi dividen yieldnya, dan data yang ada pada dividen yield, dividen yang dibagikan ini menggunakan data aktual dari arus kasnya, jadi basisnya adalah basis aktual. Sedangkan harga sahamnya menggunakan data pada angka penutupan tahun tersebut pada masing-masing tahun. Di tahun 2024 ini dividen yang dibagikan memang lebih rendah dibandingkan tahun lalu ya, tapi masih berada pada level yang cukup tinggi karena dividen yield secara basis aktual itu sekitar 10,59% kalau diukur dari penutupan tahun 2024 harganya. Dan pada tahun ini 2025 ini yang kita maksud ya, dari kinerja tahun 2024, Astra ini berencana membagikan dividen final sekitar Rp308 per lembar saham, dan yang sudah dibagikan atau dividen interimnya ini sekitar Rp98 per lembar saham. Kita bahas dari sisi valuasinya, kita hitung dengan dua metode utama, yaitu valuasi dengan discounted cash flow dan yang kedua dengan price brand. Kita hitung dengan discounted cash flow terlebih dahulu ya.
Yang pertama asumsinya adalah cash flow per share kita ganti dengan earning per share. Dan yang kedua, earning per share ini sekitar Rp841,11 per lembar saham. Diskon rate-nya kita gunakan angka 15 dan rata-rata pertumbuhan sekitar 4,98% per tahunnya. Sedangkan terminal growth rate-nya menggunakan 2% per tahun. Hasil perhitungannya itu di angka Rp7.295 per lembar saham. Kalau kita lihat dari pertumbuhan atau growth rate-nya ini sebetulnya masih perhitungan yang moderat ya. Karena dari berbagai perhitungan tuh 4,98 ini yang paling rendah. Dan kalau kita hitung valuasi dengan metode price brand, ada dua asumsi. Yang pertama, earning per share-nya sama sekitar Rp841,11 per lembar saham dan rata-rata PE ratio itu sekitar 9,42, yang mana PE ratio pada tingkat yang cukup masuk akal ya. Hasil perhitungannya itu sekitar Rp7.923 per lembar saham. Ya di level 7.000-an lah. Nah, dari diskusi kita di siang hari ini ada dua kesimpulan utama. Kesimpulan yang pertama adalah per 2024 Astra International ini punya neraca pada kondisi yang bagus dan laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk ini juga tumbuh tipis ya, menandakan resiliensi bisnis di kondisi sekarang yang dimiliki oleh Astra. Dan arus kas operasinya bertumbuh serta dividen yang dibagikan cukup tinggi. Sedangkan kesimpulan yang kedua, di harga saat ini 4.920, kami rasa Astra ini berada di bawah valuasi bisnisnya. Ya masih belum diapresiasi oleh market karena kondisi makroekonomi dan ekonomi regional juga masih membuat para investor tidak yakin atau tidak berani spending untuk investasi terlalu tinggi ya, karena gonjang-ganjingnya masih terlalu tinggi. Ya itu tadi diskusi kita mengenai Astra International. Kira-kira menurut Bapak Ibu dan teman-teman semua, apakah Astra ini layak untuk dikoleksi atau tidak? Masih menarik atau sudah tidak menarik karena pertumbuhannya kecil atau seperti apa nih? Coba kita diskusi di komen ya. Dan kita ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu serta teman-teman semua atas segala bentuk support, baik itu secara material maupun non-material. Dan tonton juga video-video kita yang lainnya yang sudah kita sajikan. Sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.